Ramadan itu ada peran-peran sosial yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi kita istilahnya mengafirmasi diri kita ketika orang tersebut, ketika kita seakan-akan menjadi orang yang tidak bisa makan itu secara sosial kita bisa merasakan. Jadi ada orang-orang yang mungkin kita tiap hari makan 3 kali, 4 kali gitu ya minimal 2 kali mah makan lah ya. Iya, benar, kalau kita. Tapi ada orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang untuk makan pun sulit, susah. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul. Ya, kadang-kadang tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan kemudahan sebagaimana kemudahan yang kita dapatkan. Maka momentum puasa, momentum Ramadan adalah satu, kita bisa merasakan sebagaimana apa yang mereka rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berfaedah. Oke, San, kita lanjutkan lagi bahasan kita saat mengenai ngobrol-ngobrol santai di bulan suci Ramadan ini. Ini ada satu hal yang sering banget biasanya sebelum Ramadan ini diucapkan oleh biasanya ya Ustadz atau yang lainnya gitu ya. Kalau salah satu di antara hikmah Ramadan itu atau hikmahnya kita berpuasa adalah kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dalam hal ini lapar gitu. Mungkin masih ada banyak saudara-saudara kita yang hari ini untuk makan saja kesulitan dan lain sebagainya. Maka di Ramadan ini kan Allah mendidik kita saja. Salah satu hikmahnya adalah begini nih rasanya lapar gitu. Dan memang ketika kita lapar kemudian makan itu beda gitu rasanya, Ustaz ya. Makanya nikmatnya makan itu kan ketika lapar katanya, Ustaz. Habis macul gitu ya. habis berkeringat itu nikmat banget, meskipun makannya mungkin hanya makanan yang sederhana gitu ya. Nah, tadi Ramadan ini adalah untuk bagaimana kita kemudian merasakan apa yang orang rasakan, artinya menumbuhkan sikap nantinya peduli gitu ya. Sikap peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin hari ini masih membutuhkan. Nah, dari sudut pandang Islam tersendiri, Ustaz, apakah memang seperti itu gitu, Ustaz? Bagaimana Ramadan ini harus juga menjadi momentum bagi kita untuk peduli kepada sesama atau bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ramadan itu ada peran-peran sosial yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi kita istilahnya mengafirmasi diri kita ketika orang tersebut, ketika kita seakan-akan menjadi orang yang tidak bisa makan itu secara sosial kita bisa merasakan. Jadi ada orang-orang yang mungkin kita tiap hari makan 3 kali, 4 kali gitu ya minimal 2 kali mah makan lah ya. Iya, benar, kalau kita. Tapi ada orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang untuk makan pun sulit, susah. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul. Ya, kadang-kadang tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan kemudahan sebagaimana kemudahan yang kita dapatkan. Maka momentum puasa, momentum Ramadan adalah satu, kita bisa merasakan sebagaimana apa yang mereka rasakan. Yang kedua, tentu ini momentum untuk kita berbagi. Bahkan Nabi itu adalah orang yang paling dermawan kan. Dan kedermawanannya Nabi SAW akan bertambah seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, bahkan Nabi sampai menyampaikan dalam hadisnya, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Insyaallah. Ya. Ada mukmin itu kan bersaudara. Ya. Man lam yahtam bi amril mu'minina falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan mukmin yang lainnya, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi. Maka buat kita penting untuk memiliki kepedulian dengan saudara-saudara kita sesama mukmin, sesama muslim, agar Ramadan ini momentum juga untuk berbagi. Ya, sedekah diperbanyak ya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, man fattara sha'iman fadahu ajrun mithla ujuri
man tabi'ahu gitu ya. Barang siapa yang memberikan menu berbuka buat orang yang berpuasa, maka seakan-akan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang pahala orang tadi yang diambil pahalanya sedikit pun. Masya Allah gitu. Jadi kalaupun misalnya kita contoh sederhananya nih Ustaz ya, beli kurma gitu ya, 1 dus ya, taruh di masjid, kita mendapatkan pahala nggak Ustaz? Meskipun orang yang berpuasa itu hanya mengambil atau memakan 1 kurma punya kita. Iya. Itu jadi kalau kita misalkan ya katakan pahala kita tuh 10, pengen dapatnya 20, ya kasih 1 orang makan. Pengen dapatnya 100, ya kalikan aja gitu dengan itu. Nah, jadi ini menarik banget nih buat teman-teman. Saya mau ngasih bocoran apa ya? Bocoran ibadah gitu ya yang bisa dilakukan nih biar puasa kita punya banyak punya banyak pahala tambahan dari orang-orang yang berpuasa yang lainnya gitu. Caranya ya tadi pertama beli kurma berapa kilo. Kurmanya di mana? Beli kurmanya di saya. Beli kurma berapa kilo gitu kan murah ya Sadia, apalagi di saya gitu kan. Bagiin atau enggak taruh di masjid-masjid gitu ya Sadia yang ada buka bersama biasanya tiap maghrib, taruh aja 1 masjid 1 dus untuk berapa hari gitu ya. Atau juga bisa beli aja aqua gelas gitu Sadia, taruh di masjid. Masya Allah peluangnya kan? banyak. Peluangnya banyak gitu. Atau misalkan kita cari orang-orang yang tidak mampu di jalanan benar. untuk berbuka puasa, itu pahalanya Masya Allah. Dan nggak harus dengan biaya yang mahal gitu Sadia, karena memang kayak Ramadan ya kurma juga murah Sadia. Aqua gelas murah kan 500-an gitu. Artinya menjadi orang yang memiliki nilai pahala puasa yang besar di bulan Ramadan itu tidak harus dengan biaya yang mahal sebenarnya ya. Hanya cukup dengan kemauan yang kuat. Dan tentunya tadi ada rasa kepedulian kepada sesama ya, kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena biasanya kalau kita kan sibuknya nyiapin bukanya Ustaz. Menunya ada semua. Tapi tetap yang dimakan kan palingan ya cuman kadang kalau bulan puasa itu 2-3 menu sudah kenyang. Iya, itu dia Ustaz. Makanya berbagi kan aja buat orang banyak. Nah, ini Ustaz, ada satu fenomena yang menarik juga Ustaz di bulan Ramadan ini gitu. Biasanya ya, kita itu kan seharusnya gini Ustaz ya. Ramadan itu adalah bulan di mana kita mengecilkan pengeluaran gitu ya. Harusnya gitu ya. Menjadi orang yang lebih ngerasa bahwa hidup itu nggak harus berlebihan gitu ya dari sisi makan dan lain sebagainya. Tapi di masyarakat kita nih justru Ramadan itu adalah bulan habis-habisan gitu. Masalahnya bulan Ramadan itu kita biasanya makan ya biasa gitu ya. Bulan Ramadan makan pengen enak biasanya. Nah, gitu dia. Itu yang kemudian menambah pengeluaran. Tapi ya selama itu niatnya bantu orang ya, bantu pedagang dan seterusnya nggak apa-apa gitu. kan? Nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Berlebihan itu kita mengeluarkan sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Gitu. Jadi memang intinya jangan sampai mubazir lah. Jangan sampai mubazir. Jadi diperbolehkan kalau memang niatkan juga untuk membantu, tapi tetap dengan kadar yang tidak berlebihan. Jangan sampai di rumah di meja numpuk semua gitu ya. Tapi gak dimakan semua. Gak dimakan gitu. Akhirnya kebuang. Nah itu teman-teman. Jadi tumbuhkan kepedulian kita kepada saudara kita, dan pastinya jangan lupa teman-teman berbagi di bulan suci Ramadan ini, karena akan ada banyak sekali reward ya atau pahala yang akan Allah berikan kepada kita dengan kita berbagi pada saudara-saudara kita. Itu tadi ya kira-kira. Jelas. Mantap. Oke, kita akan lanjutkan lagi bahasan selanjutnya nanti di episode yang selanjutnya. Pastikan teman-teman selalu mengikuti kegiatan-kegiatan di channelnya Teman Hijrah, karena insya Allah akan ada hal yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Kita akan lanjutkan lagi bahasan dengan guru kita Ustaz Samsam di Ngobrol Santai bersama Teman Hijrah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.